Kalau ekspresi mereka coba lihat gitu. Masih bisa ngobrol, bisa ketawa, bisa happy, ya kan? Itu saat tadi di ruang pemeriksaan atau di rumah sakit atau saat gimana Pak? Yang mana itu maksudnya? Mahasiswa itu masih bisa ketawa, masih happy. Loh, ya sejak itu di situ ini pun dia juga tertawa, dia ngobrol-ngobrol. Jadi sebenarnya dibantarnya kemari itu bukan atas permintaan mereka, bukan atas permintaan maksudnya dua orang itu, tapi itu memang menurut pemeriksaan mereka harus dibantarkan gitu. Apalagi udah. Terus Pak, tadi kan Bapak otomatis masuk ke ruangan itu Pak. Di ruangannya apa ada yang berjaga dari kepolisian Pak? Kalau Oh iya, berapa banyak? iya. Saat Saya ini melihat, mungkin ada proses yang harus dilewati. saya melihat ada dua orang polisi yang berjaga dia. Itu memang mungkin SOP mereka ya. Kita nggak ada masalah. Selama mereka tidak mengganggu, ya silakan aja. Ya kan? Kalau memang yang wanita dijaga oleh wanita, kemudian kalau laki dijaga oleh laki, itu dua orang ya. Seperti itu. Saat masuk ke ruangannya ada proses nggak yang harus dilewatin Pak untuk Bapak sebagai tim advokat? Enggak, tidak ada. Enggak, tidak ada. Saya langsung datang kemari, ditunjukin kamar, saya langsung datang ke kamar dan saya ngobrol dengan mereka. Berarti ini Pak bisa disimpulkan setelah ini akan berujung nantinya ke persidangan nih Pak? Sebenarnya masih belum ya, artinya begini. Belum dipastikan nanti akan ke persidangan? Iya, begini ya, orang kalau sudah ditahan, ditangkap, itu belum tentu dia bersalah. Oleh sebab itu apa yang disebut dengan praduga tak bersalah. Ya kan, belum tentu bersalah, jangan dianggap oh ini tahan, belum tentu. Bahkan perkara-perkara yang kami pegang, ada teroris, ada juga ya apa namanya itu, yang dianggap makar, apa banyak yang bebas. Oh, jadi nggak harus sampai ke persidangan ya Pak? Ya, kami usahakan untuk tidak sampai persidangan. Waduh, ini kabar buruk lagi buat termulung Pak. Kalau ya mereka ini selama ini memprediksi kan nggak pernah benar. Mana coba satu saja prediksi mereka yang benar. Ini kan momennya aja kebetulan ditahan, ya seolah-olah itu sudah merupakan prediksi mereka. Kalau memang prediksi mereka itu benar, nggak mungkin mereka bikin statement-statement sampai mau membakar kejaksaan dan sebagainya gitu. Berarti ada, tapi kalau pelimpahan berkas Pak atau P21 tahap 2 pelimpahan berkas itu kira-kira gimana? Dalam waktu dekat ini kemungkinan pelimpahan, karena memang jaksa juga harus segera melakukan. Ya, kalau jaksa mereka bahwa 30 April yang lalu sudah lengkap, kenapa diulur-ulur gitu kan begitu? Oh, berarti Bapak sebagai tim advokat mendorong untuk berkas segera dilimpahkan? Ya harusnya begitu. Kenapa harus lama-lama? Kalau lama-lama kan orang jadi curiga lagi, ada apa? Ya kan? Sekarang ini kan banyak orang menilai ya, artinya ini penegakan hukum, tapi kok banyak tidak sesuai aturan hukum kan gitu. Seperti itu. Kalau pelimpahan berkas sendiri Pak, kira-kira bisa, tadi Bang Refli katakan itu kemungkinan itu Senin Pak, pelimpahan berkas barang. Ya karena itu menurut penyidik demikian, ya kan. Kemungkinan 1-2 hari ini. Kalau 2 hari ini karena kita tahu Sabtu Minggu adalah bukan hari kerja, ya kemungkinan Senin. Dan saya yakin jaksa akan lebih objektif, lebih fair, ya kan. Pak, respon dokter kita sendiri bagaimana Pak? Respon yang mana? Ini penangkapan ini. Saya mulai pagi nih, dia agak sedikit teler. Siapa? Saya ini mulai pagi. Itu respon dokter Tifa Pak? Ya dokter Tifa so far so good. Kalau memang dia sudah siap. Kalau dia nggak siap ya dari kemarin-kemarin sudah di lobi-lobi sudah merapat ke sana. Faktanya kan tidak. Gitu. Sebelumnya memang sudah ada pemberitahuan Pak, surat penangkapan Pak? Nggak ada. Tidak ada. Makanya pada pagi-pagi saya ditelepon oleh keluarga. Tiba-tiba saya juga khawatir apakah ini rombongan-rombongan yang nggak jelas. Karena kan
ada yang ngancam begini, ngancam begitu, apa benar mereka dari kepolisian? Makanya saya minta pihak keluarga itu menghubungkan saya dengan salah satu penyidik itu. Hanya saya dihubungkan, ya kan? Dia katakan, Pak, Pak ini emang saya kenal, suaranya juga saya kenal, ya kan? Saya bilang, ngapain malam-malam nyatroni rumah orang, saya bilang. Katanya, ini Pak, kami perintah untuk melaksanakan upaya paksa. Lah, saya kaget. Nah, ini kata-kata upaya paksa ini. Upaya paksa ini biasanya dilakukan kalau orang-orang itu tidak kooperatif. Dipanggil nggak datang atau ya, kalau dia bilang tujuannya untuk untuk supaya tidak menghilangkan barang bukti apa lagi? Oh, mereka sudah mengumpulkan sampai 709 surat dan ada 17 poin, 17 item barang bukti. Akhirnya kita tanya tadi, agak kaget juga lihat alasannya. Kenapa Anda diinstruksikan untuk upaya paksa ya untuk persiapan P21 tahap 2? Loh, ini kan persiapan SOP dari suatu proses. Kenapa pakai upaya paksa? Ini yang saya nggak bisa terima. P21 itu Pak, itu sudah wewenang kejaksaan Pak. Nah, seharusnya makanya kami begitu dari surat penahanan itu kami lihat ternyata P21 itu sudah 30 April atau apa tadi itu? Ya kan? Nah, kalau berarti kan sudah kewenangan jaksa, seharusnya yang melakukan penahanan dan sebagainya itu adalah JPU. Karena sudah dikatakan P21. Kan gitu. Lah, P21 itu kan ada dua, P21 kemudian P21 tahap 2. Tahap 2 itu penyerahan, yaitu berkas dan tersangka jika ada tersangkanya. Seperti itu. Jadi ya masih aja tetap ada keganjilan yang kita temukan. Apakah pihak keluarga Pak sudah mengajukan permohonan penangguhan terhadap Dr. Tiba sendiri? Ya kita lihat ya kan, kalau memang kita harus lakukan itu ya kita lakukan demi hukum ya kan. Ya mereka ini kan juga tidak seharusnya ditahan. Yang membuat mereka ditahan itu kan pasal susupan itu, pasal 32 dan 35 itu. Yang mana sebenarnya unsur deliknya tidak kena. Jadi hanya untuk melekatkan dengan supaya bisa ditahan. Karena kalau yang lainnya seperti 310, 311, kemudian pasal-pasal lain, itu semuanya di bawah 5 tahun. Kalau di bawah 5 tahun tidak harus ditahan. Makanya nanti itu akan kita uji kalau sampai di persidangan. Kenapa penyidik? Dan kami minta penyidik dihadirkan sebagai saksi verbal untuk mempertanggungjawabkan dan untuk menjelaskan pada kami apa dasarnya dia mengatakan pasal itu. Begitu. Apakah dalam penangkapan mendadak ini Bapak mencium ada indikasi intervensi atau? Nah, iya, banyak orang menduga demikian. Jadi ini kayaknya untuk kepentingan pihak ketiga. Kalau siapa ya tebak sendirilah siapa. Pernah juga kan ada yang merayu kita untuk. Oh, kalau itu iya, semuanya dirayu. Kayak kabarnya begitu, ya kan? Dirayu. Tapi yang jelas di dalam dialog atau perdebatan itu kan masyarakat tahu siapa yang selama ini berdebat lebih logis, siapa yang selama ini berdebat betul-betul yuridis formal sesuai ketentuan undang-undang. Saya tidak pernah mendengar dari pihak mereka berbicara tentang pasal-pasal itu. Karena apa? Kalau mereka pasal-pasal itu akan ketahuan nanti. Kalau pasal-pasal itu hampir semuanya itu zong. Kan gitu. Pak Polisi. Ya oke, Pak Lokatiri, mungkin ada yang mau disampaikan. Saya begini ya, kan jika memang ini sampai persidangan, ya kan, itu adalah hiburan buat kami para lawyer. Kan selama ini para lawyer kan terdiam, tidak boleh ikut bicara, mendampingi. Tapi nanti dalam persidangan kami yang akan banyak aktif, dan di situ mereka akan tahu siapa kami sebenarnya. Oh iya Pak Lokatiri, kan tadi statementnya Pak Ugro di live sebelumnya
bahwa tindakan ini tidak dibenarkan secara hukum ya. Benar, Maksudnya untuk pemeriksaan kesehatan terhadap ini Roy dan Tifa ini ya. di rumah sakit ini. Begini, Jadi prosesnya itu kan harusnya kan konsepnya itu penahanan diperiksa dulu. diperiksa dulu. Kita periksa, kalau memang mereka itu sehat, baru dulu dilanjutkan. Tapi kalau dalam pemeriksaan itu ternyata mereka itu sakit, belum boleh sebenarnya untuk ditahan. Ya, ini kan kebalik. Udah penahanan diajukan, penetapan penahanan, penangkapan, bahkan Roy dan Tifa nggak mau tanda tangan loh itu. Nggak ada yang mau. Karena menurut dia nggak wajar. Mereka tidak ada yang mau tanda tangan. Lah ini kan aneh. Sudah ditersangkakan, sudah ditahan, baru diperiksa laboratorium. Kan harusnya laboratorium dulu, yang mana jika emang ditemukan mereka itu sakit, maka harus ditunda. Dan mengingat Dr. Tifa dan Roy sudah ditangkap tadi, apakah langkah hukum atau persiapan? Kami akan melakukan langkah hukum baik litigasi maupun non litigasi. Litigasi itu ya langkah-langkah hukum yang sesuai dengan ketentuan yang ada, ketentuan KUHP. Non litigasi kami akan mengadukan ke semua stakeholder dalam penegakan hukum di Indonesia. Contohnya Kompolnas, Komnas HAM, ya kan? Karena ada pelanggaran HAM di sini. Coba bayangkan, orang mau ujian, sudah jelas mau ujian, ditangkap. Orang kooperatif, ya kan? Coba bayangkan, ini kan pengaruh psikologis. Bagaimana dia bisa menjawab dengan benar pertanyaan-pertanyaan itu, walaupun diberi kesempatan untuk ujian di tempat penyidik. Itu secara psikologis, ini jelas pelanggaran HAM. Dan Komnas HAM juga tidak boleh membiarkan ini. Ya. Kan kita tahu nih Pak Fatiri kan sebelumnya tim Troya ya, melakukan permohonan audiensi ke Komnas HAM, bahkan kejaksaan juga ya, Kejati ya. Iya. Dan apakah ada respon mereka ketika penangkapan? Selama ini kami tidak tahu apa kira-kira yang dilakukan oleh kejaksaan. Kemudian koordinasi apa yang dilakukan, karena kejaksaan tidak pernah menyampaikan itu pada kami. Semuanya kan selalu dari penyidik. Kemudian isu-isu yang nggak jelas dari Termul. Ya kan? Jadi bingung juga kita apa sih sebenarnya maunya kejaksaan. Kan gitu. Ada lagi pilihan mungkin? Telah mungkin Pak. Iya. Ini sampai kapan Pak proses rawat inapnya? Orang sakit ditanya yang mana tahu. Kalau dia bepergian tahu besok pulang. Orang sakit mana tahu. Ya kami berdoa mudah-mudahan mereka akan sembuh. Kebetulan itu hasil laboratorium loh yang menemukan bahwa mereka itu sakit. Bukan mereka minta. Hasil pemeriksaan. Jadi dari pihak dianya. Iya. Ya namanya orang kan. Orang sakit kan harus Seperti ada orang diperiksa, ternyata Anda jantung. Wah, bahaya nih. Gitu loh, ya kan? Nah, ini mungkin karena Dokter Tifa kecapean, ya kan? Belum sarapan, kemudian stres tinggi. Karena stres apa? Yang dipikirkan dalam posisi ditahan dia harus ujian. Ya kan, siapapun juga pasti mungkin darahnya naik dan sebagainya, dan akan berbahaya kalau memang tidak dibantar. Siap mereka untuk menanggung bahaya itu. Jadi misalkan seandainya hari Senin itu ada pelimpahan berkas barang bukti dan tersangka, kalau misalkan Dokter Tifanya dan Mas Roy masih dirawat, kemungkinan itu akan diundur atau ditunda atau ya memang begini Pak, rumah sakit ini memang dibangun karena untuk orang sakit yang mana orang itu berhubungan dengan berhubungan dengan perkara hukum. Ya kan, rumah sakit ini dibentuk bukan untuk orang-orang yang umum. Rumah sakit ini dibangun untuk memang hak dari ya bisa katakan orang yang ditahan atau tersangka atau mungkin keluarga dari petugas dan sebagainya, itu kan bisa di sini.
Kalau Anda tanya kapan sembuhnya, saya nggak tahu. Saya nggak punya kewenangan, yang tahu hanya Allah Subhanahu Wa Taala kapan sembuhnya. Misalkan nih Pak, kalau pelimpahan berkas itu hari Senin dan hari Senin Dokter Tifa dan Mas Roy itu sudah sembuh atau sudah pulih, bisa diperkirakan nggak sih Pak kalau Mas Roy nanti pelimpahan berkas langsung ke kejaksaan, nggak usah balik? Ya harapannya begitu. Kalau memang demikian dan menurut kejaksaan itu memang sudah bisa menerima, ya kan, dan harusnya menerima karena P21-nya sendiri sudah bulan April kan. Ya dari sini langsung ke kejaksaan. Berarti nggak usah ke Nggak usah melalui kepolisian. Nah, penyerahannya mungkin di sini. Kalau seandainya Pak, saat ini kan di Polda itu sudah dilakukan penahanan. Kalau nanti di kejaksaan akan serupa dilakukan penahanan atau bisa pulang pergi nggak mesti Ya kami akan melakukan upaya hukum. apa Pak? Yaitu kami mengajukan nanti di kejaksaan untuk tidak ditahan. Dan kita punya hak. Dan kejaksaan punya kewenangan untuk itu. Jadi tidak melalui jalur polisi. Karena polisi sudah selesai. Barangkali jalur polisi ada kemungkinan dugaan ada keinginan atau hasrat pihak ketiga untuk penangkapan ini, mungkin kejaksaan lebih objektif dan akan fair lah dalam menangani permasalahan ini. Oke Pak, closing statement mungkin Ya. ada sesuatu. Kami, kebetulan saya sebagai koordinator Ibu Tifa khususnya, dan saya juga sebagai lawyer di Pak Roy, ya kan? Saya akan melakukan yang terbaik untuk klien-klien kami. Kami akan hadapi semua itu. Kami akan bongkar puluhan ratusan dari barang bukti itu. Kami akan uji para saksi-saksi itu. Dan kami siap untuk itu. Apa Pak bahannya Pak nanti kalau Jokowi itu maju ke persidangan? Yang paling Kami, karena ini delik, dia melaporkan dengan pasal 310, 311, yang mana itu delik aduan absolut, tidak boleh diwakilkan. Harus dia sendiri. Ya kan? Kalau emang hakim memaksakan, maka kami akan melakukan proses melaporkan. Ya kalau ya, kami akan melaporkan hakim itu pada pengawas. Bawas Mahkamah Agung, mungkin KAI dan sebagainya. Ya kan? Karena apa? Karena delik aduan absolut tidak boleh diwakilkan. Karena dia berani melaporkan, dia juga harus bertanggung jawab. kalau lewat Zoom gitu Pak online? Ini bukan close statement ini. Iya, sorry. Nggak apa-apa. Kalau lewat Zoom online, kami tidak ya. Kenapa? Lewat Zoom itu pada saat COVID itu memang ada ketentuan dari Mahkamah Agung, tapi itu sudah dicabut, ya kan? Karena situasi tadi Pak ya. Jokowi Iya, harus nginep di nggak Jakarta. ada, nggak boleh lagi pakai Zoom. Oh iya, kalau untuk persidangan, umpamanya kasus ini dipersidangkan Pak, itu Pak Roy dan kita tadi gabung satu persidangan. Oh, karena nomor perkaranya beda, mungkin hakimnya sama. Kalau digabung tidak bareng sidangnya, tapi masing-masing. Waktunya masih beda. Ya dalam satu sidang yang saya ngalami ya, saya punya ada 2-3 dengan nomor yang perkara. Sekarang memeriksa ini udah selesai, terus memeriksa yang satu lagi Oh gitu. berarti waktunya beda, tempat sama. Ya tapi di satu tempat, mereka nggak kemana-mana. Tinggal diganti aja perannya, aktornya. Kan Bapak pernah statement Bapak itu bilang saya mengimpikan Oh iya, persidangan. iya. Seberapa kuat sih Pak alat bukti yang nanti akan Bapak tampilkan di persidangan? Saya sudah biasa, saya kan tahu lah mereka itu. Kadang-kadang bukti-bukti yang dibawa mereka, atau ahli-ahli dibawa mereka, saksi-saksi dibawa mereka, itu kadang-kadang tidak bisa mempertanggungjawabkan pada saat kita cecar, pada saat kita ingin tahu. Kami udah tahu, udah pengalaman. Ya kan? Benar, ada ahli sampai stroke setelah sidang kami ada peristiwa. Waktu masuk duduk dia santai, tenang. Begitu dia keluar, udah stroke. Pakai sepatunya nggak bisa. Besoknya ada perkara lain, udah gantung di tangannya. True story. Karena kami itu, mereka tahulah siapa kami. Pak, umpama
di persidangan nanti Rismon ini kan selalu digadang-gadangkan menjadi saksi. Saya malah kepingin Resmond dijadikan saksi. Saya ingin tahu, saya akan menguji, ya kan, sedalam apa dia bisa mempertanggungjawabkan statement sebelumnya itu. Ya kan? Kalau memang dia memang betul-betul sebagai peneliti, apalagi Scopus hebat, bolehlah dia punya error 10%, 5%. Kalau 100% salah, berarti ada masalah. Ya kan? Ada masalah dengan dia. Apalagi sudah dijual kemana-mana. Nggak bisa. Saya malah mengharapkan respon sebagai ahli atau saksi dalam persidangan ini. Saya tunggu. Dan dikaitkan seperti itu kan. Pak, kan sebelumnya kan Aku udah gue yang mengenai Pak Roy ya, sebelum penangkapan itu kan di hari Kamis ya, hari Kamis itu kan Pak Roy itu bertemu dengan tokoh para perwira jenderal dan tokoh-tokoh nasional. Apakah ada kaitannya Pak Fakiri dengan mendadak penangkapan ini terhadap yang Sebenarnya peristiwa ini kan sudah 1 tahun lebih. Jadi penangkapan ini tidak seharusnya ada. Yang saya berpikir dengan pasal-pasal di bawah 5 tahun dan sebagainya itu, saya waktu itu beranalisa saya ada sidang tapi nggak ditahan, ya kan? Tapi kalau dia di sidang ditahan dengan pasal-pasal yang melebihi 5 tahun, ada yang 8 tahun, ada 12 tahun, dia harus buktikan bahwa pasal itu unsur deliknya kena. Dan kami sudah kaji semuanya, satu pun tidak ada yang kena unsur deliknya. Itu baru deliknya, belum buktinya, belum saksinya. Emang saksi menjelaskan begitu? Oh tidak, dia harus menjawab setiap pertanyaan yang kami ajukan. Kalau dia bohong, dia tidak benar, ada pasalnya, sumpah palsu dan 7 tahun. Siap-siap saksi. Sudah closing statement kedua kali ya. Aku sudah kayak timbangan gini, goyang-goyang gini. Ha? Iya, udah capek ini kita seharian. Terima kasih.